Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa khotbah Petrus yang kita dengar ini adalah khotbah yang sangat tidak menyenangkan di telinga pendengarnya? Mengapa demikian? Oleh karena khotbah itu bercerita tentang Kristus yang tersalib. Petrus mengingatkan para pendengarnya Kristus yang baru saja mereka salibkan. Bayangkan Bapak Ibu, jika saya dan Bapak Ibu punya kesalahan, lalu kemudian tidak lama setelah itu pendeta mengangkatnya di atas mimbar. Saya yakin bahwa sesaat kita pasti merasa sangat tidak nyaman. Akan tetapi dikatakan bahwa para pendengar itu tetap saja mendengar Petrus. Itu sebabnya kemudian dikatakan mereka merasakan keharuan di dalam hati mereka. Hati mereka tiba-tiba menjadi sangat terharu. Kata terharu ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan mereka merasa menyesal. Mereka menemukan kesalahan dan kekeliruan mereka. Jemaat Tuhan, ini hal yang sangat baik untuk kita renungkan. Jika kita ingin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari, kita harus belajar terus-menerus untuk mendengar, memberi telinga kita bagi hal yang tidak kita sukai untuk kita dengar. Firman Tuhan itu bukan hanya bercerita tentang janji yang meneguhkan dan menghibur kita. Isinya juga berbicara tentang perintah yang tidak boleh kita tawar dan juga menunjukkan kesalahan kita. Itu sebabnya salah satu kitab Perjanjian Baru itu berkata dengan sangat jelas, firman Tuhan itu diberikan untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan kita harus berlatih untuk menyukai bagian-bagian itu supaya apa? Kita dapat menghidupi firman itu. Kita dapat mengalami seperti pendengar Petrus pada hari itu ketika dikatakan mereka merasa menyesal. Mereka menjumpai kekeliruan dan kesalahan mereka. Hal itulah yang kemudian mendorong mereka untuk mewujudkan, melakukan sebuah tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apa yang harus kami lakukan? Lalu Petrus memberi tantangan, bertobatlah sekarang dan berikanlah dirimu dibaptis. Dan ayat ke-41 dituliskan di sana, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Ya, di dalam hidup seseorang yang bersedia mendengar, pasti akan ada penyesalan. Dan penyesalan itulah yang mengantarkan dia kepada tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini hal yang harus kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan cara itu, kita dapat disebut sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan setiap hari. Kita tidak dapat berkata bahwa saya bisa langsung melakukan tindakan tanpa mendengar. Jika kita berkata demikian, maka kita akan melakukan tindakan tanpa dilandasi oleh sebuah kebenaran. Dan itu bisa berarti sebuah kesesatan. Kita juga tidak bisa berkata, cukuplah jika aku mendengar saja. Aku tidak perlu melakukan. Jika dengan demikian, maka kita juga akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Seperti saya ini, saya pintar menjelaskan firman Tuhan, saya berpengetahuan tentang firman Tuhan, saya berkhotbah, tetapi saya tidak melakukannya. Bapak Ibu pasti akan berkata, lalu untuk apa engkau berkhotbah dan luar biasa kalau hidupmu saja tidak menunjukkan apa yang engkau khotbahkan? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu harus selalu disertai dengan pendengaran, penyesalan, dan juga kesediaan untuk melakukan. Nah, hari ini kita mendengarkan bagian ini tidak lain supaya apa? Supaya kita hidup dalam kebaruan di hadapan Allah. Orang-orang yang telah melewati Paskah adalah orang-orang yang berubah. Saya dan Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak, ketika kita melewati Paskah itu artinya bahwa kita tidak sama lagi seperti sebelumnya. Kita ditantang oleh firman hari ini untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Semakin rajin, semakin antusias terhadap firman Tuhan. Terutama bagian-bagian yang memperbaiki kehidupan kita, kelakuan kita. Yang mungkin memporak-porandakan hati kita, membuat kita malu, merendahkan diri kita.
Kita harus belajar menerima itu. Karena lewat itu, kita kemudian memasuki tahap yang kedua, yaitu penyesalan. Kita menemukan bahwa betapa kita kotor, betapa kita tidak benar, betapa kita keliru. Dan bagian itulah yang kemudian mengantarkan kita pada sesuatu yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu kita menghasilkan tindakan perubahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejauh kita menjadi Kristen, sebutan itu tidaklah berarti apa-apa, tidak memiliki kuasa apa-apa, sampai dia kemudian terlihat di dalam tindakan kita. Saya dan Bapak Ibu bisa saja disebut Kristen hingga nanti kita dipanggil kembali oleh Tuhan. Tetapi bukan sebuah jaminan ya, bahwa kita kemudian disebut sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Jika kita memberitakan firman dan keseluruhan hidup kita, maka tentu saja ya, sebutan Kristen itu pasti tidak akan gagal dalam kehidupan kita. Kita diundang bersama melalui firman ini untuk kembali memperbaharui pendengaran kita, perasaan kita, dan juga tindakan kita. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengundang kita untuk melakukannya di dalam keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, di dalam persekutuan kita. Semakin giat di dalam membuka firman Tuhan kebenarannya, mempelajarinya, menyediakan hati untuk diubah olehnya, dan bersedia melakukan perintahnya. Amin.